Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, para mahasiswa yang mengambil mata kuliah pendidikan kewarganegaraan yang saya hormati, dalam kesempatan kali ini Bapak ingin menyampaikan materi perkuliahan PKN series yang pertama. Diharapkan melalui video YouTube ini para mahasiswa dapat mempelajari setiap materi yang disampaikan dan selanjutnya memberikan analisis atau pandangan sekaligus kritik atas materi yang disampaikan oleh dosen pengampu mata kuliah. Dengan demikian diharapkan proses perkuliahan yang terjadi itu sifatnya dua arah atau feedback. Artinya di dalam proses perkuliahan itu terjadi proses interaksi dan sekaligus transaksi ide dan gagasan antara dosen dan mahasiswa terkait dengan materi perkuliahan yang disampaikan. Nah, dalam pertemuan kita yang pertama dalam mata kuliah pendidikan kewarganegaraan ini, Bapak ingin menyampaikan bahwa mata kuliah PKN ini adalah mata kuliah wajib nasional. Artinya seluruh program studi di semua fakultas dan program studi harus atau wajib mengambil mata kuliah pendidikan kewarganegaraan sesuai dengan kurikulum nasional kita. Dan di program studi masing-masing, bobot SKS yang diberikan pada mata kuliah ini adalah 2 SKS, dan ada juga di program studi tertentu justru bobotnya 3 SKS. Nah, yang ingin saya sampaikan, deskripsi mata kuliah PKN ini dijelaskan bahwa PKN itu adalah mata kuliah MKWU yang pada dasarnya belajar tentang keindonesiaan, belajar untuk menjadi manusia yang berkepribadian Indonesia, membangun rasa kebangsaan atau nasionalisme, dan mencintai tanah air Indonesia. Sementara fungsi MKWU PKN ini adalah memberikan pemahaman dasar mahasiswa sebagai bagian dari masyarakat Indonesia yang terdidik, perlu memahami tentang Indonesia, memiliki kepribadian Indonesia, memiliki rasa kebangsaan Indonesia, dan mencintai tanah air. Jadi itu deskripsi singkat dari mata kuliah pendidikan kewarganegaraan ini. Apa output dari belajar PKN ini? Output yang ingin dicapai di dalam kitab perkuliahan PKN ini adalah warga negara yang baik dan terdidik, atau yang disebut dengan smart and good citizen. Jadi di dalam proses perkuliahan PKN itu sedikit berbeda dengan perkuliahan lain. Kalau perkuliahan mata kuliah keahlian dan yang lain sebagainya itu lebih menekankan pada aspek kognitif, tetapi pada mata kuliah pendidikan kewarganegaraan ini adalah lebih menekankan pada aspek afektif, yaitu perubahan sikap dan perilaku dari peserta didik yang mengambil mata kuliah ini. Dalam konteks ini adalah peserta didiknya adalah mahasiswa. Apa output yang ingin diharapkan setelah saudara-saudara belajar atau kuliah PKN ini? Yaitu adalah menjadi warga negara yang baik
atau terdidik, atau dalam istilahnya itu smart and good citizen. Mungkin saudara-saudara sekalian sering mendengar apa itu istilah warga negara yang baik, tapi tidak semua dari kita paham apa yang menjadi substansi warga negara yang baik itu. Menjadi warga negara yang baik itu adalah warga negara yang tahu atau paham apa yang menjadi hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Jangan sampai yang muncul selama ini adalah kita sebagai warga negara hanya menuntut hak kita kepada negara, tetapi kita tidak pernah berpikir apa yang menjadi kewajiban kita kepada negara ini. Nah, di dalam konteks inilah apa itu perkuliahan PKN ingin memberikan proses edukasi sekaligus literasi kepada mahasiswa yang mana diharapkan nanti setelah Anda belajar PKN ini, maka Anda akan menjadi warga negara yang baik atau smart and good citizen. Apa itu warga negara yang baik? Yaitu warga negara yang mengerti apa yang menjadi hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Jadi tidak boleh lagi setelah belajar PKN Anda punya persepsi hanya menuntut hak pada negara, tapi setelah Anda belajar PKN maka Anda sadar bahwa Anda juga punya kewajiban terhadap negara ini. Itu itu terkait dengan output dari PKN ini. Nah, sekarang kita ingin melihat materi-materi pokok dalam perkuliahan PKN ini. Yang pertama itu kita nanti akan belajar soal materi tentang identitas nasional. Lalu kita juga nanti akan belajar tentang konstitusi Indonesia, dalam hal ini Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lalu nanti kita ada materi tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara. Lalu nanti ada materi tentang demokrasi konstitusional Indonesia. Lalu ada materi tentang negara hukum dan hak asasi manusia. Lalu ada materi tentang wawasan Nusantara. Dan yang kedelapan adalah materi tentang ketahanan nasional. Dan terakhir materi tentang integrasi nasional. Nah, materi-materi ini akan disampaikan mulai dari pertemuan atau perkuliahan series pertama sampai nanti series terakhir, dan dimana ditutup nanti dengan ujian akhir semester atau UAS. Nah, kembali lagi terkait dengan mata kuliah pendidikan kewarganegaraan ini, diharapkan nanti di dalam proses perkuliahan kita lebih banyak nanti akan menggunakan pendekatan student centric. Artinya yang menjadi pusat pembelajaran itu adalah mahasiswa, dan dosen itu hanya sebagai fasilitator. Dan di dalam proses perkuliahan juga saya sebagai dosen pengampu mata kuliah ini akan menggunakan pendekatan project. Artinya setiap pertemuan nanti akan diberikan masalah terkait dengan isu-isu terhangat seputar persoalan-persoalan kebangsaan kita hari ini. Nah, project itu nanti menjadi tugas mahasiswa untuk menganalisis, mencari problem solving atau pemecahan masalah terkait dengan isu-isu atau problem-problem kebangsaan yang diberikan sebagai proyek perkuliahan pendidikan kewarganegaraan. Nah, oleh sebab itu diharapkan nanti mahasiswa setelah selesai mengikuti perkuliahan pendidikan kewarganegaraan ini tidak hanya menjadi mahasiswa yang mengerti secara kognitif apa itu menjadi konsep-konsep dasar dalam pendidikan kewarganegaraan, tapi yang jauh yang lebih penting, tujuan utama dari dari perkuliahan pendidikan kewarganegaraan ini nanti adalah
terjadinya perubahan sikap dan perilaku dari mahasiswa terkait dengan apa yang menjadi tujuan utama PKN, yaitu terwujudnya warga negara yang smart, yang good citizen, jadi atau yang disebut dengan warga negara yang baik, yang itu harus terimplementasi dalam bentuk dan sikap nyata di dalam kehidupan sehari-hari mahasiswa, baik dalam kehidupan masyarakat, keluarga, bangsa, dan negara. Dengan demikian diharapkan melalui pembelajaran PKN ini ada perubahan sikap dan karakter mahasiswa sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai konstitusi, dan nilai-nilai sosial budaya yang hidup di dalam masyarakat Indonesia. Jadi pendekatannya itu adalah pendekatan masalah atau problem based learning. Jadi pembelajarannya itu berbasis masalah, dan nanti setiap pertemuan, baik itu dalam pertemuan online maupun dalam pertemuan tatap muka dengan mahasiswa, saya akan selalu memberikan proyek-proyek dalam bentuk masalah-masalah yang terkini dalam kehidupan kebangsaan dan keindonesiaan kita, dan nanti mahasiswa diminta untuk menganalisis dan memberikan pendapat, pandangan, bahkan memberikan problem solving, bagaimana alternatif pemecahan masalah terhadap masalah-masalah kebangsaan yang ada pada hari ini. Dengan demikian nanti output atau profil yang ingin dicapai setelah belajar PKN ini adalah mahasiswa yang punya wawasan kebangsaan, tetapi juga punya kemampuan di dalam memecahkan masalah dan melihat persoalan kebangsaan Indonesia hari ini. Dan soal referensi atau bahan bacaan untuk perkuliahan PKN ini tidak ditentukan buku wajibnya seperti apa, tetapi silakan mahasiswa membaca buku-buku yang berkaitan dengan persoalan-persoalan PKN dan isu-isu kebangsaan yang ada saat ini. Karena kita lebih banyak pada pendekatan kontekstual, maka yang paling banyak yang akan disorot dalam perkuliahan ini nanti adalah bagaimana kita membicarakan isu-isu terkini dalam kehidupan kebangsaan kita, dan mahasiswa diberikan waktu dan peluang untuk memberikan kemampuan di dalam memecahkan persoalan kebangsaan kita hari ini. Mungkin untuk pertemuan kita yang pertama dalam perkuliahan PKN cukup sampai di sini. Dan nanti saya meminta kepada Anda untuk membuat tugas bagaimana pandangan, persepsi Anda terkait dengan perkuliahan PKN ini, dan apa yang menurut Anda ideal yang harus dilakukan sehingga tujuan kita belajar PKN untuk menjadi warga negara yang smart and good citizen itu bisa terwujud nyata di dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.